Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 proyek akhir akan menjelaskan tentang tema kami Ryoko, yaitu kami ada revisi baru 3 rekomendasi tempat wisatanya, yaitu pertama Museum Moja, Jakarta Aquarium, dan Kebun Binatang Ragunan. Pertama kita bahas Museum Moja. Gimana Rak? Jelasin Rak. Lanjutnya. Jadi di Museum Wajah ini mau gua atau lu Bel yang jelasin? Ganti-gantian aja nggak apa-apa. Yang ada di dalam museum Muja. Iya, iya jelasin aja apa aktivitas yang bisa dilakuin. Ya udah gue mau aja deh. Nah, jadi di Moja Museum ini itu sebenarnya fokusnya di modern art atau bahasa lainnya seni modern. Di sini tuh emang daya pikat utamanya itu target marketnya itu adalah Gen Z. Di mana Gen Z itu suka sesuatu yang sangat unik berbeda daripada museum-museum yang lain, terutama di Indonesia, di mana museum modern itu masih sangat minim. Nah, selain kita bisa melihat aktivitas yang bisa kita lakuin adalah selain melihat seni-seni yang dipajang atau ditampilkan, ada juga seperti roller skate. Jadi di roller skate ini dari yang ada di sosial media itu dia itu menggabungkan seni dan juga aktivitas roller skating. Nah, roller skate yang di sini yang dimaksud adalah sepatu rodaan ala 80-an, 80s. Biasanya sering kalau sering nonton film di film Americans tahun 90s atau 80s itu ada aktivitas roller skating. Nah, cuman di sini dicombine dengan modern art, di mana tiles atau lantainya itu berwarna, sekeliling ruangannya juga dipenuhi oleh modern art atau seni modern yang unik gitu, berbeda daripada aktivitas-aktivitas yang ada di Jakarta. Jadi dia itu salah satu pionir, mungkin bisa dibilang pionir untuk modern art activity. Selain roller skating, dia juga ada seperti yang ada di websitenya langsung terlihat ada mau paint, yaitu mewarnai atau melukis di kanvas atau di dinding. Lalu ada artland, yaitu playground. Ya, basically adalah playground yang buat melakukan workshop tentang seni untuk segala kalangan, segala umur kalangan, semua bisa menikmati. Dan yang terakhir mungkin yang paling disukai oleh para Gen Z yaitu ada foto studio. Nah, next ke tempat berikutnya. Oke, tempat berikutnya ini mungkin cukup familiar untuk kita semua yaitu adalah Ragunan Zoo. Jadi di Ragunan Zoo ini ya seperti kita tahu ya bisa melihat hewan dan tetapi aktivitasnya banyak sebenarnya kalau mau kita gali lebih dalam. Seperti ada atraksi, lalu s- Ragunan Zoo ini bisa dikatakan sebagai ke mapnya aja, ke mapnya. Ke mapnya aja tuh core itu. Visitor info map direction. Nah, di visitor info ya map and direction. Nah, eh nggak ada ya di situ. Beda ya mapnya ya. Sorry sorry. Gue kira map lah itu sebenarnya ini, iya benar itu. Kalau di zoom lagi, nah itu kan tempat-tempat satwanya dan lain-lainnya. Itu jadi kita juga bukan hanya beraktivitas seperti melihat hewan saja di Ragunan Zoo ini karena tempatnya yang luas. Itu banyak aktivitas seperti keliling keliling zoo dengan menggunakan e-bike atau sepeda listrik. Lalu biasanya saat weekend sering dijadikan sebagai spot jogging karena harga tiket yang cukup murah membuat orang jadi lebih mudah gitu mengaksesnya. Sambil jogging juga sambil melihat hewan. Jadi ada nilai plusnya lah. Berbeda. Kalau jogging di GB kan cuma keliling doang ya. Nah, kalau di sini bisa sambil melihat hewan. Lalu ya banyak atraksi juga kayak wahana seperti pada zoo umumnya. Ya, standar dengan zoo yang ada lah sebagai taman-taman wisata. Cuman harga yang diberikan lebih murah dan juga luas tempatnya dan variasi hewannya.
Mungkin salah satu di sini kalau bisa di-highlight untuk hewannya adalah ini salah satu zoo di Jakarta yang memiliki enclosure atau tempat tempat hewan yaitu gorila. Kalau dicari lagi mungkin agak susah gorila. Ya, itu sih yang bikin menarik dari sini. Waduh, dicari satu-satu. Nggak usah kok udah. Ya berarti kalau bisa dibilang ya tempat ini ya sebenarnya lebih ke family friendly. Kalau di tempat sebelumnya itu fokusnya mungkin marketnya Gen Z walaupun bisa untuk semua umur, tapi kalau di sini bisa lebih family friendly, apalagi lebih natural. Bisa dibilang natural karena dekat dengan alam, dekat dengan hewan, seperti itu. Dan akomodasi harganya mungkin lebih murah daripada Moja. Silakan di tempat Bentar. berikutnya. Oke, bentar. Buat nambahin tadi kalau ada yang kan tadi ada apa tadi kandang gorila ya. Nah, kalau untuk Ya, masuk kalau kandang gorila itu kan harus masuk lagi gitu. iya, betul. Nah, ini dia untuk kandangnya nih ada di kandang primata. Jadi itu Sama primata sebenarnya, jenis-jenis bukan kandang. iya sih. Oh ya, di Ma Primata jadi Hmm. di sini ada gorilanya ya. Kalau mau lihat gorilanya ada di sini gitu. Ya, betul. Segala macam bila mulai dari owa Jawa dan lain-lain itu. Oke. Part berikutnya. Ini gue lagi atau gimana nih? Jakarta Aquarium. Bella mau jelasin Boleh, Bella? boleh. Tapi nanti kalau ada yang Nah, itu tambahin ya. Iya, iya. siap. Selanjutnya ada opsi ketiga ya. Opsi ketiga yang kita pilih yaitu Jakarta Aquarium. Jadi pada dasarnya ini ya akuarium yang isinya hewan akuatik kayak apa aja ya? Hiu atau piranha, ubur-ubur dan lain-lain lah masih banyak. Terus tapi juga ada hewan daratnya juga. Kebanyakan sih reptil ya kayak ular terus laba-laba tuh reptil bukan? Laba-laba masuknya ke insek. Oh, oke. Ya kayak gitu. Terus ada binturong juga. Jadi nggak cuma hewan akuatik doang yang ada di sini. Terus ada pertunjukan kayak putri duyung gitu. Ya, ada pertunjukan putri duyung. Terus ada eh terus ada Ya, restorannya juga di sebelah di depan di pokoknya di dekatnya gitu lah nempel gitu kan kayak restoran penguin gitu. Pingu apa gitu namanya. Nama restorannya. Gitu sih. Apalagi ya? Tolong tambahin guys. oke. Jadi basically ya seperti kita ketahui Jakarta Aquarium yang basicnya memang akuarium. Mungkin yang bisa di-highlight di sini adalah konsep akuarium yang ini integrated dengan mall. Jadi selepas dari akuarium pun kalian bisa langsung pergi ke mall. Itu mungkin nilai plus tambahan. Dibandingkan dengan akuarium-akuarium lain yang ada di Jakarta seperti SeaWorld itu terpisah sendiri dari ininya tempatnya. Mungkin ada juga nilai tambahannya di sini adalah di mana Jakarta Aquarium ini men-highlight dia memiliki enclosure untuk especially freshwater dan saltwater atau ikan air tawar dan ikan air asin. Mungkin kalau di kita pernah ke SeaWorld, SeaWorld itu agak tercampur ya, jadi mungkin agak susah lihatnya. Nah, kalau di Jakarta Aquarium ini dia cukup terpisah. Lalu ada namanya petting tank atau di mana kita bisa memegang hewan, petting tank. Jadi eh, tank akuarium yang emang ditujukan untuk kita berinteraksi langsung dengan hewan akuatiknya. Contohnya seperti ikan pari, horseshoe crab, dan lain-lain. Bintang laut juga. Iya, bintang laut. Kapibara. Kapibara enggak dong. Kapibara masa di petting tank? Tapi ada, Mohon maaf. tapi ada tahu. Iya, tapi enggak di petting. Tapi enggak di petting tank.
Lucu banget kapibara jadi petting tank. Baiklah. Nah, ya mungkin highlightnya itu sih. Ya basicnya akuarium. Tapi mungkin nilai plus lagi dari Jakarta Aquarium ini adalah memang akuarium tapi sangat terkenal di kalangan Gen Z. Bisa coba ke cafe tadi nggak, diklik Kor. Nah, ke cafe, yang cafe diklik. Nah, iya, otter feeding show. Oh iya, ada otter feeding show juga, pemberian makan otter. Nah, fun fact-nya di sini adalah otter yang digunakan adalah otter air tawar, bukan otter air asin. Nah, di Dine and Shop. Di Dine Ada and Shop mermaid show. Oh, bisa bikin acara juga ya? Nah, di Dine and Shop ini scroll ke bawah. Nah, nih Anemone Underwater Experience Dining. Ini tuh sangat-sangat terkenal di kalangan Gen Z, terutama yang ingin melakukan lamaran atau mau menembak cewek atau cowoknya yang sedang ada. Nah, itu sangat terkenal di sini. Jadi mungkin di sosial media ini di kalangan Gen Z di Indonesia, di Jakarta, Jabodetabek, mungkin Jakarta Aquarium ini terkenal sebagai spot untuk melamar seseorang. Sangat terkenal gitu. Kayak di Jepang konsepnya yaitu aquarium date. Nah, di Jakarta seperti ini juga. Ya, sama sebelahnya ada Ocean Wonders, itu merchandise lah ya. Sama kayak di tempat-tempat hiburan wisata itu pasti ada yang namanya merchandise shop. Mungkin itu saja dari Jakarta Aquarium, lalu Ragunan Zoo, dan juga Moja. Yang aktivitas yang bisa kita lakukan di situ. Nah, untuk balik lagi ke struktur isinya, bagaimana Bapak Zak? Apakah Struktur sama isi. saja? Sebenarnya Itu Iya. sama aja ya. ya direvisi ya? Oh iya. Karena kan kemarin itu kita cuman revisi kita tuh bukan di struktur isi tapi lebih ke Iya, arah tapi tempatnya. rekomendasi tempat wisatanya benar. Jadi struktur isinya masih tetap sama-sama yang di atas. Ya, berarti cuman antara kita menggunakan tiganya atau memang lebih baiknya sih pilih salah satu. Iya, kita harus memfokuskan salah satu. Jadi nanti minggu ini kan ada kelas, jadi kita harus nanya lagi ke sensei mana yang lebih better buat kita kulik lagi ya, antara Museum Moja, Jakarta Aquarium, atau Kebun Binatang Ragunan. Setelah itu baru kita bisa lebih detail lagi kalau sudah di approve sama sensei. Untuk saat ini segitu saja. Apakah ada Mungkin tambahan yang lain dari Kori dan Bella? Aman? Raki? Aman. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.